Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Tulus Miranoper, NPM 1721020316. Di sini saya akan presentasikan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum adalah konsep ilmu usul fikih sebagai dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara tradisionalogi, hukum adalah kaidah Allah yang berhubungan dengan perbuatan kulafaf dalam bentuk al-tidak. Yang dimaksud dengan kitab adalah filsafat Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menentukan suatu perbuatan dan tentunya yang pasti. Nadab, yaitu firman yang menentukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi sebagai menjadi tujuan yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, karahah, tanzib, naat, dan ibadah. Hukum wad'i, firman Allah yang menjadi suatu sebagai sebab adalah yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, masrut atau sebagai pengetahuan, makni adalah adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi tiga, yaitu 1 sebab, 2 syarat, 3 mani. Al-Quran dan sumber ini sebagai sumber hukum Islam. Keduanya nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk ulama, maka Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Adakah ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah? Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membentuk hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya. Ijtihad sebagai metode pengetahuan hukum Islam. Sebagai dari kata jahda, artinya al-mayakoh, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Syafi'i, secara etimologis kata jihad artinya sesuatu. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai perkataan yang dilakukan oleh sungguh-sungguh dan tenaga. Abdul Wahab Khalif mendefinisikan jihad menurut ulama usul, yaitu 1. Pengarah akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, penggunaan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usul dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada berisi sedemikian rupa sehingga hilang kezenian. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.